Ade Armando menyatakan bahwa dia menolak percaya umat Islam wajib menjalankan syariat Islam. Di samping penolakan itu, dia juga mengkritisi beberapa prinsip-prinsip daripada ajaran Islam yang telah baku di kalangan para ulama. Hal ini mengingatkan kita kepada sifat dan karakter daripada iblis, ya, yang telah durhaka kepada Allah sehingga dengan itu dia terusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Iblis, ya, pertama sifatnya adalah menolak untuk tunduk dan patuh kepada perintah Allah, bersujud kepada Nabi Adam. Allah nyatakan dalam Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Jadi orang-orang yang menolak perintah Allah, menolak tunduk dan patuh kepada perintah Allah, menolak syariat Allah, mereka adalah orang-orang yang mewarisi sifat daripada iblis laknatullah alaih. Jadi setelah menolak untuk tunduk kepada perintah Allah, iblis ini juga kemudian mengoreksi perintah Allah. Ketika Allah bertanya dalam Quran, mengapa engkau tidak mau untuk sujud kepada Adam? Maka iblis menjawab, ana khairu minhu, aku lebih baik darinya ya Allah. Seolah iblis ingin mengatakan, ya Allah, perintahmu ini salah ya Allah, syariatmu ini keliru ya Allah. Ya, aku lebih baik daripada Adam, engkau ciptakan aku dari api sedangkan Adam dari tanah. Karena itu meskipun Ade Armando mengakui bahwa dia masih beragama Islam, namun dia menolak untuk tunduk kepada perintah Allah, sekaligus dia mengoreksi perintah Allah, mengoreksi syariat Allah, dan seolah-olah dia lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyatakan bahwa syariat Allah itu tidak bisa mengatur umat manusia di muka bumi ini. Dia mencontohkan misalnya keadilan di Amerika, keadilan di Pakistan tidak sama dengan keadilan di negeri kita Indonesia ini. Seolah-olah, ya, orang ini ingin mengatakan bahwa Allah tidak cocok menjadi Tuhan di Indonesia ini. Allah tidak tahu bagaimana mengatur umat manusia di Indonesia ini. Ini sebuah pernyataan yang, wah, na'udzubillah, ya, pernyataan yang luar biasa, tuduhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan dalam Quran, tabarakallahu rabbul alamin, ya, maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Dan dalam fakta sejarah juga kita menyaksikan bahwa syariat Islam telah mampu berlaku adil mengatur umat manusia dari berbagai suku, bangsa, dan agama di muka bumi. Islam pernah diterapkan di Mesir, Islam pernah diterapkan di Syria, Islam pernah diterapkan di Irak, di Turki, bahkan Islam juga sampai ke Afrika. Islam juga pernah diterapkan 800 tahun di Spanyol atau Rusia. Berikutnya, dia juga menyatakan bahwa hukum Islam itu hanya cocok di zaman Nabi saja, ya, di zaman Rasulullah saja pada abad ke-7 Masehi yang masih terbelakang. Sedangkan kita hidup di zaman abad 21 ini, sehingga tidak cocok lagi hukum Islam itu diterapkan hari ini. Ini seolah juga, ya, orang ini menuduh bahwa Allah hanya cocok menjadi Tuhan di zaman Nabi saja, sedangkan di zaman kita hari ini Allah tidak cocok lagi. Na'udzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk manusia seluruhnya. Ini maknanya bahwa syariat yang mulia dibawa oleh baginda Rasulullah SAW adalah syariat yang bisa mengatur umat manusia seluruhnya dan berlaku hingga hari kiamat kelak. Semoga kita terhindar dari orang-orang semacam ini.